Salam hebat, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Insani Supardi, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwasannya peserta didik harus dan wajib mengikuti dan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh guru. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya mengetahui dan menyadari bahwa setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tugas guru adalah menuntun anak agar dapat mengembangkan kodrat alamnya sesuai dengan zamannya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa peserta didik bisa mengikuti cara belajar yang disukai oleh guru, dengan peserta didik memperhatikan penjelasan guru dan rajin mengerjakan tugas. Namun setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mengetahui bahwa peserta didik adalah pelaku pembelajaran. Merekalah yang harus diutamakan dalam menjalankan proses pembelajaran. Guru hanyalah menuntun dan memfasilitasi agar mereka menjadi manusia yang seutuhnya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya saya juga beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Guru sebagai satu-satunya sumber ilmu bagi peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Sebagai pelaku pembelajaran, peserta didik yang harus aktif dalam mengembangkan pengetahuannya. Mereka memiliki hak untuk menentukan sumber belajar mereka. Tugas pendidik hanya menuntun dan memfasilitasi. Dengan seperti itu, maka apa yang kita berikan kepada peserta didik sesuai akan dengan kebutuhannya, cara mengajarkannya, serta pendekatan yang dipakai sesuai dengan dunia anak. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya juga beranggapan tugas pendidik di kelas hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan yang sudah ia miliki kepada peserta didik. Namun ternyata tugas pendidik bukan sekedar mentransferkan ilmu pengetahuan yang ia miliki, melainkan membuat peserta didik memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, dan membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri agar dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mengisyaratkan bahwa proses pemaknaan materi sangatlah penting, bukan hanya sekedar menguasai saja, melainkan menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Dulu saya berpikir bahwa dalam proses pembelajaran di kelas hanya terfokus pada penyampaian dan penyelesaian materi dan kurikulum saja. Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata dalam pembelajaran yang sangat penting bukan hanya penyelesaian kurikulum dan ketuntasan pada setiap materi saja, namun bagaimana peserta didik dapat mengembangkan potensi dan minat dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus
bisa menciptakan pembelajaran yang menuntun peserta didik menjadi manusia yang berbudaya, berkarakter, dan berbudi pekerti, serta beradab. Dulu saya berpikir bahwa penilaian hanya terfokus pada penilaian pengetahuan yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan setiap peserta didik. Namun setelah mempelajari modul 1.1, ternyata dalam proses penilaian kita tidak boleh hanya menilai peserta didik dari aspek pengetahuannya saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilannya. Karena pengetahuan, sikap, dan keterampilan ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Hal itu juga sebagai umpan balik bagi pendidik agar bisa mengevaluasi diri bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, pendidik juga wajib menumbuhkan karakter budi pekerti kepada peserta didik. Kegiatan pembelajaran di sekolah dan di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pembelajaran di kelas hanya berpusat kepada guru, dan guru menganggap bahwa dialah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Siswa hanya mendengarkan penjelasan, mengerjakan tugas pada guru-guru. Di sini saya merasa belum mampu menerapkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Agar pembelajaran yang saya lakukan di sekolah dan di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan diantaranya ialah membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik. Kesepakatan kelas ini akan menjadi kesepakatan bersama dalam proses pembelajaran di kelas, dengan melibatkan ide dan pendapat dari peserta didik untuk memberi masukan dan menyepakatinya secara bersama-sama. Menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Saya menjadikan peserta didik sebagai pelaku pembelajaran agar mereka bisa mengeksplor apa yang mereka mau berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang akan dipelajari tanpa ada paksaan dan disesuaikan dengan dunia anak. Tidak kalah penting juga pengembangan diri bagi saya. Sebagai pendidik, saya juga harus melakukan pengembangan diri agar mampu menguasai strategi pembelajaran untuk bisa menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta berpihak kepada peserta didik, sesuai dengan kodrat zaman agar mampu menuntun kodrat alam yang sudah ada dan melekat pada setiap individu peserta didik, supaya mereka bisa mencapai tujuan hidup yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sekolah maupun di kelas, kita harus berpegang teguh kepada semboyannya, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Karena guru adalah contoh nyata bagi setiap peserta didik, sehingga guru dituntut harus mampu menjadi teladan, menjadi penyemangat, dan menjadi pendorong bagi peserta didik untuk mencapai tujuannya. Kesimpulan dari tugas koneksi antar materi modul 1.1 ini, dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofis pendidikan yang harus kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah, yaitu pendidikan yang menghamba pada anak untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat alamnya, supaya tercapai keterampilan yang sesuai dengan zamannya. Karena bukan hanya ilmu pengetahuan akademis saja yang dibutuhkan anak, namun anak perlu penanaman budi pekerti, sopan santun, serta penanaman karakter yang berbudaya, beradab, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan tugas koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih, salam hebat, salam guru penggerak.